Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar pada mapel pendidikan agama Kristen, dan hari ini khusus hari ini karena ini adalah awal permulaan mapel pendidikan agama Kristen, Mr. Hari akan memberikan kisi-kisi semester 1 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 7. Mr. berharap bahwa kalian sebelum belajar beberapa materi di semester 1 ini, kalian perlu tahu kisi-kisi semester 1 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, supaya kalian mengerti dulu apa yang kalian pelajari di mapel pendidikan agama Kristen ini. Nah, di mapel pendidikan agama Kristen ini kalian perlu menyimak di daftar isinya di buku paket kalian. Kalau misalnya kalian buku paketnya sudah menerima atau yang belum, kalian dapat melihat di PowerPoint yang Mr. Hari bisa berikan, di mana bagian yang pertama tentang kisi-kisi materi semester pertama ini di tahun 2021 sampai 2022, yaitu berbicara tentang Allah Maha Pengampun. Jadi di bagian yang pertama kita akan belajar tentang Allah Maha Pengampun. Nah, di bagian yang pertama itu ada 4 bab. Jadi di bagian pertama ada 4 bab. Yang pertama adalah Allah Maha Pengampun. Jadi bab yang pertama adalah Allah Maha Pengampun. Bab yang kedua yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagian yang pertama ini. Yang ketiga, kita akan belajar tentang merespon karya penyelamatan Allah. Yang keempat, kita akan belajar tentang sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Kalian dapat menulisnya di buku catatan kalian masing-masing. Jadi di materi kisi-kisi yang pertama di semester yang pertama kita akan belajar ada 3 bagian. Yang pertama Allah Maha Pengampun. Jadi bab 1 sampai bab 4 yang tadi sudah Mister sampaikan. Bagian yang kedua yaitu pemeliharaan Allah terhadap alam dan manusia. Jadi bagian yang kedua yaitu pemeliharaan Allah terhadap alam dan manusia. Jadi ada hubungannya Allah terhadap alam, Allah terhadap manusia. Nah, pada bagian yang kedua ini ada 2 bab saja, yaitu bab kelima dan bab keenam. Bab kelima itu menjelaskan tentang menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan. Bab kelima menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan. Nah, bab yang kedua ini, bab keenam, yaitu menghayati pemeliharaan Allah melalui keseimbangan alam. Jadi bab keenam ini menghayati pemeliharaan Allah melalui keseimbangan alam. Bagian yang ketiga dari semester yang pertama ini yaitu membangun kepedulian dan solidaritas bagi sesama. Jadi bagian yang ketiga ini membangun kepedulian dan solidaritas bagi sesama. Jadi pada bagian yang ketiga ini bab ke-7 dan bab ke-8, 2 bab saja. Membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk, itu bab yang ke-7, dan di bab yang ke-8 yaitu membangun solidaritas di tengah masyarakat. Jadi bab ke-7 membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk atau masyarakat yang begitu banyak karakter, budaya, ras dan lain sebagainya. Di bab ke-8-nya membangun solidaritas di tengah masyarakat. Jadi yang perlu kalian perhatikan di semester 1 pada mapel pendidikan agama Kristen, yang perlu kalian perhatikan ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu Allah Maha Pengampun, bagian yang kedua pemeliharaan Allah terhadap alam dan manusia, dan bagian yang ketiga yaitu membangun kepedulian dan solidaritas bagi sesama. Itu yang kalian perlu perhatikan dan kalian bisa catat di buku catatan kalian. Nah, itu baru beberapa poin yang Mister bisa berikan di semester yang pertama. Yang perlu kalian perhatikan juga
yaitu adalah KKM. KKM itu singkatan dari kriteria ketuntasan materi. Yang perlu kalian perhatikan di dalam nilai KKM ini, di dalam penilaian baik ketuntasan kalian di rapot prasemester maupun rapot semester 1. Nah, yang perlu kalian perhatikan di dalam nilai KKM ini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Semua mapel sama. Untuk kelas 7 yaitu yang perlu kalian perhatikan untuk nilai 0 sampai 69 yaitu predikatnya D. Untuk nilai 70 sampai 79 itu predikatnya C. Untuk nilai 80 sampai 89 itu predikatnya B. Dan untuk nilai 90 dan sampai 100 itu predikatnya A. Nah, untuk mapel agama Kristen dan budi pekerti ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus dinilai B dan dinilai A. Jadi 80 sampai 100. Usahakan itu karena inilah nilai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti atau nilai agama ini mencakup cukup mapel atau mapel materi pendidikan yang cukup yang harus kalian perhatikan. Jadi ini nilai wajib, jadi nggak boleh di bawah B atau nilai D atau maupun nilai C karena ini adalah nilai mapel agama. Agama masa nilai kalian D ataupun C. Kalau bisa dan berusahalah untuk nilai secara pengetahuannya nilai B dan A. Nah, nilai pengetahuan ini didapat dari apa? Dari ulangan harian UH. Nah, ini nilai ulangan harian yang perlu kalian perhatikan. Kalau ada ulangan harian, maksimalkan, berusahalah kalian belajar sungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai B dan A. Nah, ulangan harian. Yang kedua, nilai pengetahuan ini terdiri juga dari tugas ataupun PR atau pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang dapat Mister bisa berikan di beberapa menilai beberapa materi. Jadi perhatikan ini. Kalian bisa catat ini. Untuk nilai pengetahuan yang ketiga itu biasanya PTS atau disingkat dengan penilaian tengah semester, biasanya mid semester ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Kalian sudah beranjak SMP, itu tandanya kalian perhatikan itu nilai pengetahuannya. Dan yang keempat, nilai pengetahuannya ini diambil dari nilai PAS, penilaian akhir semester. Biasanya mau mendekati rapotan semester. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya, nilai pengetahuannya. Yang kedua yaitu nilai keterampilan dari KKM. Jadi ada dua, pengetahuan maupun keterampilan. Keterampilan ini sama, baik nilai 0 sampai 69 yaitu D, 70 sampai 79 yaitu C, 80 sampai 89 yaitu B. Dan 90 sampai 100 ini adalah A. Nah, di dalam nilai keterampilan yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa di dalam nilai keterampilan ini ada praktek. Jadi di dalam mapel pendidikan agama Kristen, nilai praktek ini seperti contohnya kalau kita belajar tentang buah roh, kalian pasti tahu itu. Apa yang kalian dapat praktekkan? Mungkin di dalam buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembut dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Ada tugas yang Mister bisa berikan mungkin secara keterampilan ini prakteknya. Tunjukkan kasih, tunjukkan sukacita, tunjukkan lemah lembutan dan sebagainya. Nanti Mister bisa biasanya ada komunikasi dengan orang tua, dengan wali kelas dan lain sebagainya. Apakah ada kriteria bahwa di dalam nilai praktek kalian ada kasih, sukacita dan lain sebagainya. Misalnya contohnya dalam penilaian tentang buah roh. Nah, kalau produk ini berbicara tentang keterampilan kalian dalam bentuk seni maupun teknologi. Misalnya tadi Mister singgung contohnya aja materi pendidikan agama Kristen tentang buah roh. Jadi di dalam buah roh itu apa yang kalian dapat nilai keterampilannya di dalam nilai produknya. Misalnya kalian di dalam pelajarannya materinya itu buah roh, ya berarti kalian membuat satu karya seni atau lukisan atau mungkin dalam bentuk karya hasil tangan. Karya tangan sendiri. Nah, itu dalam bentuk produk. Nah, itulah produk kalian, baik hasil lukisan maupun dari hasil karya, misalnya dari gabus, dari kardus, membentuk pohon, membentuk sebuah bentuk dalam kasih, love dan sebagainya. Seperti itu. Itulah bagian nilai keterampilan. Tergantung nanti Mister berikan tugas itu dalam bentuk praktek ataupun produk. Nah, yang proyek ini berbicara tentang jangka panjang. Jadi
di dalam tugasnya Mister, mungkin Mister bisa berikan tugasnya proyek, tugas keterampilannya dalam bentuk proyek. Dalam bentuk proyek ini maksudnya gimana? Di dalam pencapaian dalam jangka ke depan, misalnya 1 minggu, contohnya tadi materinya anggaplah buah roh. Dalam 1 bulan atau dalam 1 semester, apakah misalnya kalian dapat melaksanakan tentang buah kasih atau sukacita atau damai sejahtera itu di dalam 1 semester. Nah, itu kan jangka panjangnya. Jadi pertamanya Mister interview, misalnya kalian tidak bisa melakukan salah satu buah roh yaitu kasih. Nah, disitulah ada nilai proyek, nilai keterampilannya jangka ke depan 1 semester, apakah saya dapat melakukan kasih itu atau sukacita itu atau sampai penguasaan diri. Nah, seperti itu, ada periode waktu tertentu. Atau Mister Hari di dalam 1 semester memberikan nilai keterampilan ini dalam bentuk portofolio. Biasanya kalian menjelaskan dalam sebuah deskripsi, misalnya dalam sebuah tulisan puisi atau pengalaman kesaksian yang harus kalian tulis. Nah, itu bagian nilai keterampilan dalam bentuk portofolio. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Nanti entah Mister memberikan nilai pengetahuannya baik ulangan harian, tugas ataupun PR, atau mungkin PTS dan PAS, itu pasti ya nilai pengetahuan ya. Tetapi kalau nilai keterampilan nanti tergantung dari materi yang Mister bisa berikan. Baik Mister, mungkin materi 1 Mister kasih nilai keterampilannya itu dalam bentuk praktek. Materi yang kedua, bab yang kedua, mungkin Mister nilai keterampilannya dalam bentuk produk. Jadi nggak semua 4-4-nya enggak, tapi pasti di dalam setiap materi itu Mister bisa nilai keterampilannya ada praktek, ada produk, ada proyek ataupun portofolio. Tetapi kalau nilai pengetahuan itu pasti nilai ulangan harian, nilai tugas, PTS dan penilaian akhir semester. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan di dalam kisi-kisi atau di dalam pengenalan tentang mapel pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Itu beberapa poin yang perlu kalian perhatikan di dalam mengikuti materi pendidikan agama Kristen. Mudah kok, dan kakak-kakak kelas kalian dapat melewati semuanya itu dengan nilai-nilai yang baik. Bahkan nilai mereka banyak yang A, karena mereka benar-benar taat akan firman Tuhan. Nah, untuk membekali kalian di dalam mengikuti mapel pendidikan agama Kristen, Mister Hari akan memberikan satu renungan. Jadi biar kalian tuh semakin semangat belajar, biar kalian benar-benar sebagai siswa-siswi sekolah SMP Anugerah, benar-benar kalian bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian, untuk bangsa dan negara, dan terlebih kalian untuk diri kalian sendiri, untuk sesama. Itu jauh lebih penting, karena ketika kalian menjadi bagian pelaku firman Tuhan, kalian akan menjadi berkat untuk banyak orang. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menguatkan kita di materi atau pelajaran kita pada hari yang pertama ini di kelas 7, renungan semester 1, kalian bisa mencatatnya, kalian bisa mendapatkan poin-poinnya, nanti kalian dapat apa yang kalian dapat, kalian bisa menulisnya di buku catatan kalian. Nah, renungan semester 1, Mister Hari akan berikan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Nah, kalian dapat menyimaknya di PowerPoint yang Mister bisa berikan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan ajarlah ketetapan-Mu kepadaku. Yang menjadi poin pentingnya ada di ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu atau dengan firman Tuhan yang melalui Alkitab, baik dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, ayat ini biarlah menjadi perenungan buat hidup kalian semua, baik Mister secara pribadi. Kalian masih muda, Mister pun juga masih muda, tapi melalui ayat firman Tuhan ini biarlah menjadi perenungan buat hidup kita selama satu semester ini ya. Jadi biar menjadi motivasi kita belajar pendidikan agama Kristen. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menjadi anak muda atau menjadi seorang anak,
yang Tuhan mau, yaitu menjadi teladan. Ini menjadi judul atau perenungan kita pada hari ini, menjadi teladan. Jadi menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, jauh dari kejahatan, tahu sopan santun, hidup jujur sejak kecil, serius dalam bekerja dan takut akan Tuhan. Siapa sih yang tidak ingin mempunyai sikap seperti itu, sebagai anak seperti itu, dan memiliki karakter seperti itu? Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Hidupnya jujur, berbakti sama orang tua, hidupnya sopan santun, hidupnya dari kecil dia benar-benar takut akan Tuhan, dan dia, siapa sih yang nggak mau hidup seperti itu? Nah, ini yang menjadi perenungan hidup kita sebagai orang tua, atau sebagai kerinduan orang tua pasti pengen anaknya itu bisa menjadi berkat atau menjadi teladan atau bisa menyenangkan atau membanggakan kedua orang tua. Nah, itulah sebabnya orang tua walaupun mereka memiliki pendidikan yang mungkin tidak terlalu tinggi, atau mungkin mereka sekolahnya sekolah tingkatnya mungkin hanya sekedar SMA dan lain sebagainya, tetapi pasti orang tua punya tujuan, punya kerinduan bahwa anaknya harus lebih baik dari hidupnya. Bahkan pasti akan berusaha lebih keras lagi bagaimana menyekolahkan anaknya untuk lebih baik lagi. Pasti dengan perjuangan mereka, dengan harta benda mereka, kendaraan apapun itu, demi masa depan anaknya lebih baik. Nah, tetapi apa yang sebenarnya yang kita bisa membuat seseorang itu tumbuh menjadi teladan di dalam tingkah lakunya yang bersih, sesuai dengan firman Tuhan tadi, yaitu hanya dengan firman Tuhan. Ini menjadi poin penting kita. Semua orang di luar Tuhan atau di luar Nasrani, di orang Kristen, bahwa mereka tidak tahu bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, bahkan hidup lurus dengan berdampingan dengan Tuhan, bahwa hidupnya itu akan pasti menjadi teladan. Orang akan berusaha dengan perjuangan mereka, dengan sikap hidup mereka, tetapi kalau dasarnya bukan firman Tuhan, mereka pasti akan goyah dan mereka akan pasti hancur. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu cuma menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seberapa banyak kita dengar firman Tuhan, seberapa banyak kita membaca Alkitab atau mendengarkan puji-pujian ataupun apapun itu bentuknya, kalau kita sendiri tidak menjaganya dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan selagi kita masih muda, itu sia-sia saja. Itu sebabnya di dalam Pemazmur ini mengatakan di ayat ke-9 ini cukup penting sekali bahwa kita sebagai anak muda, kalian yang masih SMP, masih kelas 7, bahkan Mister pun sendiri yang merasa bahwa hidup ini harus benar-benar kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sekolah tinggi mungkin tentu saja tidak salah ya. Jadi ketika kita mau kuliah sampai S3 pun itu nggak salah. Bahkan itu bagus, tetapi apalah gunanya ketika kita memiliki ilmu yang tinggi tetapi kita nggak takut Tuhan, tapi sikap hidup kita itu nggak sopan santun, sikap hidup kita itu bahkan sembrono, bahkan melakukan sebuah kejahatan. Itu sama saja, S3 tetapi hidupnya jahat di mata Tuhan, itu percuma. Tetapi ketika kita hidup sederhana, ketika kita sebagai anak muda menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, kalian yang masih kelas 7, masih kecil, bahkan Mister, kita itu sebagai anak, Mister pun juga sebagai anak, ketika dengan orang tua, berhadapan dengan orang tua, tapi apakah kita bisa menjadi teladan? Ketika kita bisa menjadi teladan, menjaga kelakuan kita bersih, yaitu cuma dengan firman Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, bahkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, orang yang pintar tetapi tidak memiliki rasa takut atau hormat akan Tuhan malah bisa berbahaya. Bahkan bom Bali, bahkan kalau kalian tahu sejarah Hitler membunuh begitu banyak orang, bahkan itu kelihatannya pintar tapi justru membahayakan, rugi yang dalam kehidupannya. Kekayaan pun sudah terbukti tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan berbahagia. Meski ada banyak hal yang penting yang bisa kita membuka jalan kesuksesan bagi kita, tapi sebagai anak perhatikan ini, bahwa Alkitab sudah berkata ada hal yang jauh lebih penting, dan itu adalah dengan bertumbuh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang pintar sudah biasa, tetapi orang pintar plus dia takut akan Tuhan, belajar dari kehidupan Daniel. Dia benar-benar hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Ketika orang itu sudah takut Tuhan, pintar lagi, hidupnya takut Tuhan, jujur lagi, hidupnya takut Tuhan, hidupnya menyenangkan kedua orang tuanya, pelan-pelan tapi Tuhan akan pasti berkati luar biasa.
bahwa orang yang seperti itu, saya percaya bahwa hidupnya tidak akan mudah lalu begitu saja. Nah, Paulus berpesan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, terutama di dalam perkataan kita. Itu yang menjadi poin penting kita. Yang kedua, di dalam tingkah laku kita. Kita boleh miskin, kita boleh materi nggak punya, tapi hidup kita, tingkah laku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan kita, jangan sampai kita kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, tapi perkataan kita seperti orang yang nggak sekolah, kan percuma. Nah, yang ketiga yaitu kasih kita. Maupun kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Kristen, kita harus memiliki kasih yang seperti yang Tuhan contohkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan kasih. Kita gampang ngomong kasih, tetapi ketika kita bertemu dengan seorang yang benci sama kita, musuh kita, apakah kita mampu mengasihi? Nah, itulah bukti bahwa kita harus, sebagai anak muda, kita harus berjuang untuk mengasihi orang yang membenci kita, atau orang yang dengki sama kita, atau yang memusuhi kita. Belajarlah kita memiliki kasih. Dan yang keempat yaitu kesetiaan. Entah dengan orang tua, kesetiaan kita sebagai anak dengan orang tua, atau dengan pasangan kita, atau mungkin dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Itu kita harus benar-benar setia. Dan yang kelima, ya menjaga kesucian. Kalian hidup di Bali harus sebagai anak muda, harus menjadi teladan, menjadi berkat. Cover hidup kalian dengan firman Tuhan. Hanya hidup dekat dengan firman Tuhan, hidup kita itu jauh dari segala percabulan, hal-hal yang mungkin yang Tuhan benci dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita, jaga kasih kita kepada Tuhan maupun sesama, jaga kesetiaan kita, dan jaga kesucian kita. Itu yang Paulus tekankan kepada Timotius, dan menjadi pesan buat hidup kita, bahwa kita mungkin masih muda, tapi kita bisa menjadi teladan ketika kita menjaga perkataan kita, ketika kita menjaga tingkah laku kita, ketika kita menjadi kasih kita dalam kesetiaan maupun kesucian. Nah, itu menjadi poin penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pesan terakhir yang bisa berikan bahwa lebih dari segalanya, bahwa sejak kecil kita harus belajar hidup dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 10-12 katakan bahwa dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Itulah pemazmur katakan, bahwa kita sebagai anak muda kita harus jadi berkat. Jadi anak muda kita harus jadi teladan. Itu menjadi pesan Mister, perenungan Mister di renungan pelajaran kita di materi semester 1 ini. Dan catatan yang menjadi poin penting kita adalah jagalah hatimu iri kepada, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Mungkin mereka seenaknya hidupnya kok kelihatannya diberkati Tuhan, tetapi pertahankan ini, tetap takut akan Tuhan dan di dalam kehidupan kita, karena masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Pesan Mister, jangan sampai hati kita itu iri kepada orang-orang yang berdosa, yang hidupnya seenaknya saja. Kelihatannya mereka kok enak-enak ya, kelihatannya kok diberkati ya, hidupnya enak, makmur, kok kita justru hidupnya seperti ini ya. Tetapi ingat pesan Mister, bahwa tetap takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, karena masa depan kita itu sungguh ada. Percayalah bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang. Itu ada di dalam Amsal 23 ayat 17-18. Seperti pujian mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia selalu menyertai hidup kita. Bahwa hidup ini gak selamanya enak-enak atau lempeng-lempeng aja, tetapi kita harus jadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Mau keadaan enak maupun keadaan gak enak, tetap terus kita jadi berkat. Itu saja yang Mister dapat berikan renungan semester 1 ini. Biar itu menjadi pondasi kita, pondasi kalian semua, bahwa di semester 1 kalian harus sungguh-sungguh belajar. Buktikan bahwa kalian menjadi teladan, jadi berkat, jadi kebanggaan untuk kedua orang tua kalian, untuk bangsa dan negara, dan untuk sesama. Tetap semangat, yang itu Mister bisa berikan renungan semester pada semester 1 ini yang Mister dapat berikan. Dan kalau ada pertanyaan, kalian dapat WA secara Mister secara pribadi, dan terus semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.